Shalom, perkenalkan nama saya Meli dan ini suami saya Evan. Kami adalah pelayan Tuhan di GBI Keluarga Allah Semarang. Kami akan menyaksikan bagaimana ajaibnya perbuatan tangan Tuhan di dalam hidup kami sekeluarga yang mujizatnya terus terjadi dari tahun 2019 hingga sekarang. Berawal dari tahun 2018, saat itu saya keguguran anak pertama. Saya rasakan saat itu Roh Kudus menjamah saya. Dalam 1 tahun pernikahan kami mengalami perbedaan agama. Memang suami Kristen dan saya Katolik. Dan kami memiliki kerinduan untuk kami bisa satu gereja, kami bisa berdoa bersama-sama. Dan saat itu Tuhan tunjukkan dengan Tuhan tuntun kami di GBI KA Pekalongan. Lalu kami semakin bertumbuh di KA Pekalongan hingga akhirnya di Maret 2019 saat Paskah saya memutuskan untuk baptis. Lalu sepanjang perjalanan dari mulai saya keguguran pertama hingga di 2019 kami pun juga berusaha untuk mendatangi dokter-dokter kandungan yang ada saat itu di Pekalongan maupun di luar kota. Hingga tepat di bulan April, dokter yang ke-10 berbicara bahwa saya dalam kondisi sesehat-sehatnya dan rahim saya sehat. Saya mantapkan, saya doakan setiap malam bahwa saya bisa hamil, saya bisa sehat, saya bisa punya anak. Hingga Tuhan jawab di pertengahan tahun 2019, Tuhan izinkan kembali saya untuk hamil untuk kedua kalinya. Namun di usia 3 bulan lagi saya mengalami pendarahan dan saya harus kuret saat itu. Hancur pasti, kecewa pasti. Saya sampai bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan saya bisa mengalami ini kembali setelah tahun kemarin saya mengalami, dan itu setiap di usia 3 bulan saya pasti pendarahan. Lalu saya menemukan sebuah ayat Tuhan yang mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Itu menurut saya sebuah ayat yang sangat membangkitkan saya. Saya percaya ketika kita mau pikul salib, kita mau bayar harga, kita mau habis-habisan buat Tuhan, kita prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, segala apapun yang bahkan tidak kita pikirkan Tuhan akan sediakan. Saya percaya itu hingga akhirnya di September 2019 saya mengikuti UC untuk pertama kalinya di Solo. Nah, saya masih ingat betul waktu itu saya dan suami maju untuk didoakan oleh Pastor Nita. Kemudian Pastor Nita mengatakan bahwa di tahun depan kamu akan mengandung, kamu akan memiliki anak mujizat. Itu saya aminkan paling kencang. Ketika pulang UC, kami terus doakan, kami terus profetikan setiap malam bahwa saya akan mengandung, saya akan memiliki anak di tahun depan. Hingga di Maret 2020 saat itu masa pandemi datang, di mana gereja semuanya menjadi online, termasuk di KA. Nah, saya bersyukur sekali dengan adanya online tersebut, kami jadi semakin dekat dengan Tuhan. Saya semakin bisa bersekutu, melakukan persekutuan dengan Tuhan, yaitu dengan Pondok Daud setiap hari. Kemudian saat itu kami juga mengikuti doa puasa 40 hari. Lalu kami juga mengikuti doa bareng Pastor Jo. Nah, saat doa bareng Pastor Jo ini, Pastor Jo kembali lagi mendoakan saya bahwa Melisa, kamu nanti akan melahirkan dan memiliki anak mujizat di tahun depan. Kamu akan menggendong seorang anak. Pastor Jo mengatakan demikian dan saya aminkan. Setiap malam kami doakan, kami profetikan tahun depan sudah menggendong anak, tahun depan sudah punya anak. Begitupun suami saya juga dengar-dengaran dari suara Tuhan untuk menyiapkan nama. Sedikasihnya Tuhan, mau perempuan, mau laki-laki, semuanya sama. Kami doakan terus hingga 2 bulan kemudian saya hamil untuk yang ketiga kalinya. Dan di tahun 2021 Tuhan izinkan saya melahirkan anak pertama saya dengan anak yang sehat, anak yang tampan, anak yang gendut. Puji nama Tuhan, saya sekarang sudah memiliki seorang anak.
Nah, mujizat Tuhan tidak berhenti di situ saja, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pakai kami lebih lagi. Sebenarnya pergumulan kami selain untuk mempunyai anak, kami juga mempunyai pergumulan dalam hal pekerjaan. Terutama untuk diri saya sendiri, sebenarnya di tahun 2018, jauh sebelum itu terjadi juga saya di PHK dari pekerjaan saya sebelumnya. Padahal di pekerjaan itu kami sudah punya ekspektasi yang lebih dan mengandalkan dari pekerjaan yang itu, pekerjaan yang menurut saya itu pekerjaan yang saya impikan. Tapi Tuhan berkata lain. Di tahun 2018 saya harus berhenti, dan di situ juga seperti kayak titik di mana saya benar-benar jatuh dan habis-habisan. Tapi saya harus survive, saya harus melanjutkan perjalanan hidup kami juga sampai di mana di tahun 2019 kami ibadah di keluarga Allah Pekalongan. Di situ Tuhan mulai pemulihan untuk dalam hati saya pribadi, untuk aku boleh bisa bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan, untuk saya lebih taat, lebih dengar-dengaran akan suara Tuhan, walaupun pada saat itu kami masih terus untuk jatuh bangun. Di tahun 2020 kami, terutama untuk kehidupan saya dalam pekerjaan, itu semakin tidak kondusif. Sampai pada suatu saat saya ditawari pekerjaan oleh mantan rekan saya untuk ditawarkan di Bali. Dan pada saat itu keluarga saya juga sedang tidak baik-baik saja dengan keluarga besar, dan itu seperti kayak memantapkan untuk saya akan pergi saja untuk keluar dari Pekalongan. Tapi seperti dengar suara Tuhan untuk saya harus terus taat untuk doa apakah ini menjadi yang terbaik. Di awal tahun 2021 anak saya opnam persis setelah tahun baru, dan itu didiagnosa dokter dengan penyakit ISPA, dan itu memutuskan untuk seperti jawaban Tuhan, dan saya tidak lanjut untuk menerima penawaran yang ada di Bali. Tapi justru ketika saya menolak tidak melanjutkan di Bali, justru ada tawaran dari mantan leader saya dulu untuk saya boleh bergabung untuk di timnya yang baru. Dan puji Tuhannya, posisi yang ditawarkan adalah posisi yang lebih baik dari pekerjaan saya sebelumnya. Dan sampai detik ini pun kami merasa selalu terberkati ketika kami selalu dengar-dengaran dan taat akan suara Tuhan. Di mana saat ini juga kami sudah mulai aktif, mulai bergabung dalam pelayanan di keluarga Allah Semarang. Kami percaya ketika kami taat, kami dengar-dengar dengan suara Tuhan, mujizat itu akan dinyatakan satu persatu. Kami mengajak untuk Bapak Ibu semua jemaat keluarga Allah dimanapun berada, untuk kita terus taat, untuk kita dengar-dengaran akan setiap rema yang dari Tuhan yang disampaikan melalui gembala sidang kita, Pastor Obaja, Pastor Jo, maupun Pastor Nita, ataupun hamba-hamba Tuhan yang lainnya, untuk kita dengar-dengaran dan kita terlibat akan aktivitas kegerakan yang ada di keluarga Allah, baik itu Komsel, Pondok Daud, ataupun hal-hal yang lainnya, untuk kita lebih dekat dan dengar-dengaran lebih lagi. Kami percaya mujizat yang terjadi oleh keluarga kami itu juga akan terjadi dalam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.